sekarang ribut mana benar-benar salah kan? Yang pasti reklamasi pulau tidak akan pernah dihentikan selamanya. Yang dilihat adalah ini benefit ekonomi tinggi tanpa memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan. Kota Batavia ini kan gagal karena sering banjir. Bahkan kota Batavia yang tahun 1650 selesai dibikin tembok kota, itu dibongkar kembali. Jakarta gaduh. Upaya reklamasi Teluk Jakarta menuai kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya kecaman, pembangunan pulau-pulau buatan juga diwarnai berbagai aksi protes dan gugatan hukum. September 2015, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia menggugat Pemprov DKI di Pengadilan Tata Usaha Negara karena menerbitkan izin reklamasi Pulau G untuk Fluid City. Akibatnya, para nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Kemarahan publik semakin meluap. Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta yang ditaksir akan menghabiskan dana sekitar 500 triliun ternyata memiliki cacat hukum dan cacat etika dengan terkuaknya skandal suap yang melibatkan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. 31 Mei 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan. Tergugat Gubernur DKI Jakarta diminta untuk mencabut pemberian izin reklamasi pada PT Muara Wisesa Samudra dan menunda reklamasi hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Pemprov DKI tak bergeming dan bersikukuh akan meneruskan reklamasi Teluk Jakarta, mengabaikan kemungkinan terjadinya bencana lingkungan dan rusaknya biota laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Bang Ji hanyalah satu dari ratusan warga Kapuk Teko di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Utara yang telah merasakan rusaknya lingkungan yang mereka diami. Kampung Apung, demikianlah namanya kini. Mulai berubah wajah sejak tahun 1995 bersamaan dengan reklamasi Pantai Indah Kapuk di masa kepemimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Terjadinya pengurukan itu tahun 86 di sawah belakang rumah saya, terus sama di sana juga dijadiin Villa Kapuk Mas. 92 kondisinya udah mulai berasa itu. Jalan raya itu diperbaiki awal mula tahun 93 diuruk 70 cm, pengecoran 30 berarti 1 meter dong. Terus berjalan nggak apa-apa, makin lama tetap nih air kayak di sini udah masuk udah nggak bisa. Kami buat saya buat jembatan, warga di sini jembatan dari bambu lah, bikin dari bambu gitu jembatan ya kan, buat jalan. Udah begitu rupanya makin parah. Tetap juga alasannya masih kesusul juga sama air gitu kan. Kesusul jalan raya ini dibangun lagi tahun 2003. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas masalah lingkungan yang dihadapi warga Kampung Apung. Begitu juga PT Mandara Permai, pengembang perumahan Pantai Indah Kapuk yang selalu menolak dikaitkannya pembangunan perumahan elit tersebut dengan banjir yang terus menggerus Kampung Apung. Namun faktanya warga mulai merasakan rendaman banjir yang bertubi-tubi setelah reklamasi Pantai Indah Kapuk. Warga hanya bisa pasrah menerima nasib naas mereka. Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan di era kepemimpinan Soeharto, mengungkapkan kepada tim Singkap bahwa konflik reklamasi terjadi pada setiap masa.
Akibat tarik ulur kepentingan, termasuk dalam kasus Pantai Indah Kapuk. Yang menjadi soal ketika itu, Menteri Kehutanan telah menyepakati Relslach namanya itu. Ini kawasan Kapuk adalah kawasan di tepi pantai, diganti dengan hutan di gunung kan lain. Gitu. Tapi inti pokok adalah prinsip bahwa reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir tanah untuk reklamasi. Prinsip itu ketika itu tidak dipahami. Gitu. Yang dilihat adalah ini benefit ekonomi tinggi, bisa ditutup dengan biaya ini tanpa memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup saat itu menyatakan tidak menerima analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL Pantai Indah Kapuk. Namun proyek bernilai sekitar 6 triliun tersebut tetap dilanjutkan. Hal yang sama juga terjadi pada reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup mempertanyakan survei AMDAL ke Pemda DKI Jakarta. Reklamasi di Teluk Jakarta mengingatkan kita bahwa reklamasi bukan hal yang baru bagi Jakarta. Kegiatan reklamasi telah dimulai tahun 1980-an. PT Harapan Indah sebagai pihak pengembangnya menimbun pantai Pluit selebar 400 meter untuk dijadikan kawasan perumahan mewah Pantai Mutiara. Di tahun 1981, kembali dilakukan reklamasi di kawasan Ancol sisi utara untuk dijadikan daerah industri dan rekreasi. 10 tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan pemukiman mewah, yang sekarang dikenal sebagai Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul kawasan Berikat Marunda yang direklamasi untuk dijadikan kawasan industri. Kehadiran wilayah-wilayah reklamasi ini menimbulkan perdebatan sengit mengenai dampak lingkungan bagi masyarakat dan nilai ekonomi bagi Pemda DKI. Ketua Walhi Jakarta, Mustaqim Dahlan menyoroti keluarnya izin reklamasi Teluk Jakarta terkait ketidakjelasan peraturan daerah dan AMDAL. Ya ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. Ketika proyek itu berjalan, kemudian AMDAL-nya belum ada, maka para pihak ini sengaja mengejar bagaimana bisa cepat terlaksananya AMDAL. Jika dampak lingkungan atas reklamasi suatu wilayah terabaikan, maka bagaimanakah pengaruhnya terhadap ekonomi nelayan di sekitarnya? Laut merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Bergantung pada rangkaian bambu dan jaring yang disebut sero. Nelayan-nelayan tradisional ini berharap hasil tangkapannya dapat menghidupi keluarga mereka. Walau kenyataannya tidak demikian. Kondisi yang mengenaskan ini semakin diperparah dengan adanya reklamasi Teluk Jakarta. Lokasi perairan nelayan Kamal Muara yang terapit pulau-pulau hasil reklamasi berpengaruh pada menurunnya hasil tangkapan ikan. Sekarang kan keadaannya kayak gini, pendapatan nelayannya semenjak ada ini reklamasi. Gimana sekarang? Mendrop. Lautnya butek, banyak limbah. Tempat penangkapan ikannya banyak kan digusur gara-gara ini reklamasi. Dulu kan ini tempat ikan, penangkapan ikan banyak, bagan, sero, ternak. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu mah lagi ini belum terlalu pasirnya naik, belum masih dikit gitu. Itu cumi juga masih banyak. Cumi di sini masih banyak tuh pendapatan. Sehari bisa dapat 300.000, 400.000. Dulu 6. Dulu punya 6. Sekarang Tinggal 1 gitu. gusur. Tinggal gusur. Iya. Dibangun pulau itu, setelah dibangun pulau itu serunya hilang. Terus sudah dibayar. Berapa satu seru itu? 5 juta. 5 juta. Berarti kalau 5 kali 5, 25 juta hilang. Ya. Lebih banyak sampah atau banyak ikan yang sekarang? Lihat sampahnya. Pulau tadi. Gimana tadi? Ya dapatnya 15.000. 15.000. Iya. Kalau sekali melaut itu habis berapa? Ya habis 20.000 ongkos. Ya rugi lah.
Ya kalau dulu mah macam-macam, ada teri, ada ikan bawal misalnya, ikan bagus gitu, ikan tembang, ikan. Nah sekarang mah ya kita nggak bisa ngomong lah kalau sekarang mah, karena ikannya juga udah nggak kayak dulu gitu, nggak memuaskan. Upaya reklamasi seyogyanya menjaga dan memperhatikan keberlangsungan warga terdampak yang diatur dalam pasal 27, di mana negara harus mempertahankan mata pencaharian para nelayan serta memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Pendapatan nelayan turun setelah adanya aktivitas reklamasi karena terganggunya wilayah tangkapan ikan. Nelayan juga tidak menerima ganti rugi atas hilangnya instrumen pendukung penangkapan ikan. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Moratorium dan penyegelan Pulau G oleh Menteri Lingkungan Hidup seolah mengingatkan bahwa ada yang salah dengan reklamasi di Teluk Jakarta. Rencana reklamasi suatu wilayah tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga di kota-kota lainnya seperti Banten, Makassar, Manado, Bali, dan Ternate. Di Bali, rencana reklamasi Teluk Benoa mendapat perlawanan luar biasa dari masyarakat Bali. Isu reklamasi menjadi isu yang sangat panas yang terus bergulir sejak tahun 2013. Alasan Gubernur Bali Made Mangkupastike melakukan reklamasi Teluk Benoa adalah mengurangi dampak bencana alam, dampak iklim global, serta mengurangi kerusakan pantai pesisir. Ironisnya, berdasarkan berbagai kajian, reklamasi Teluk Benoa dapat merubah pola arus laut yang akan memperparah abrasi di sekitar Teluk Benoa. Manajer kampanye eksekutif nasional Walhi, Edo Rahman, mengungkapkan besarnya luas wilayah yang direncanakan akan direklamasi di Indonesia. Menurutnya motif ekonomilah yang melatari upaya reklamasi, bukan karena faktor lingkungan ataupun kebutuhan lahan bagi penduduk. Kita identifikasi kurang lebih 30.200 hektar. Ini yang saat ini yang sudah existing, yang sedang dan akan direncanakan itu akan direklamasi. Yang terbesar itu dalam catatan kita adalah rencananya di Tangerang itu. Kurang lebih 7.000 sekian hektar. Yang besar itu juga Jakarta ya, kurang lebih 5.100 hektar. Kota Makassar itu kurang lebih 4.000 hektar. Dan Bitung, Sulawesi Utara itu kurang lebih 2.000. Dan ada juga di Balikpapan itu di atas 3.000 hektar juga itu rencananya. Semuanya itu semata-mata untuk kepentingan bisnis. Tidak ada alasan untuk menjawab kekurangan lahan, untuk menjawab karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan seterusnya. Tidak. Saat ini sudah existing di Kota Manado. Itu hanya 114 hektar. Tetapi kemudian pembangunan properti yang ada di atas itu sangat luar biasa. Dan itu semuanya untuk kepentingan bisnis. Meskipun dalam perjanjiannya misalnya ada 16% yang diserahkan kepada pemerintah, tapi itu tidak, pemerintah tidak sampai hari ini belum mampu mengelola. Berbeda dengan kebanyakan daerah lainnya, Pantai Muara Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, telah melakukan reklamasi yang berlangsung sunyi, tanpa ribut-ribut, sejak tahun 2010. PT Agung Sedayu telah menutup hampir semua area pantai dengan lapisan pasir. Di wilayah ini akan menghasilkan 7 pulau baru di utara pesisir Dadap hingga Kronjo. Luas total pulau buatan itu sekitar 9.000 hektar. Kawasan ini akan menjadi kawasan hunian, bisnis, industri, serta pelabuhan. Apakah pulau-pulau hasil reklamasi ini akan kembali menjadi perumahan mewah? Siapakah yang berkepentingan atas pulau-pulau reklamasi ini? Wajah Teluk Jakarta diperkirakan akan berubah total sebagai dampak dari rencana reklamasi 17 pulau.
Daratan buatan seluas 5.153 hektar disinyalir akan menyebabkan banjir di Jakarta semakin parah dan tidak terkendali. Seorang oseanograf dari Institut Pertanian Bogor, Alan Korupitan, menilai reklamasi akan berdampak besar terhadap lingkungan pantai utara Jakarta, terutama pada laju sedimentasi. Laju sedimentasi itu semakin tinggi. Yang tadinya di Teluk Jakarta itu sekitar 0,85 cm per tahun, itu menjadi 50 cm per tahun. Artinya apa? Dalam 2 tahun itu sudah 1 meter kenaikannya. Jadi kalau rata-rata kedalaman di situ 3 meter, itu menjadi 2 meter. Nah, dengan demikian aliran air yang dari hulu sungai itu akan cenderung tersumbat, sehingga terjadi banjir di hilir di sekitarnya. Selain sedimentasi, reklamasi juga akan menyebabkan perubahan pola arus di Teluk Jakarta. Arus laut melambat, berakibat pada sirkulasi dan kualitas lingkungan. Dampak dari perlambatan arus ini menyebabkan waktu cuci atau flushing time istilahnya itu menjadi lebih lama. Akibatnya apa? Akibatnya logam berat dan bahan organik itu akan semakin banyak, semakin parah pencemarannya. Air dan banjir memiliki sejarah panjang di Jakarta. Sudah sejak lama, banjir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Jakarta. Begitupun masalah air bersih. Jakarta, atau yang di masa kolonial Belanda dikenal dengan nama Batavia, selalu bergulat dengan usaha pengendalian banjir. Menurut Chandrian Atahiat, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, pemerintah kolonial mengatasi masalah banjir dengan membangun kanal-kanal, sebagaimana yang terdapat di negeri Belanda, serta beberapa kali melakukan revitalisasi kota. Kota Batawi ini kan gagal karena sering banjir. Bahkan kota Batavia yang tahun 1650 selesai dibikin tembok kota, itu dibongkar kembali. Tetapi balik lagi ke kota Batavia ini yang lama yang sudah ditinggalkan, itu terjadi tahun 1905. Jadi yang terlihat di kota Batawi ini adalah bangunan-bangunan hampir 90% dari abad awal 20. Tetapi ini pun juga masih terkena banjir, padahal sudah ditinggikan. Fakta sejarah dan situasi masa kini mengenai banjir yang menjadi bencana terus-menerus di Jakarta menyebabkan riuhnya penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, bertahan bahwa reklamasi harus diteruskan. Masih kelas menteri ini yang ngatur, biar nanti difokuskan, kumpulin. Nah, kita harapkan cepat lah. Tunda sebentar, sekarang ribut mana benar-benar salah kan? Yang pasti reklamasi pulau tidak akan pernah dihentikan selamanya. Indonesia perlu melakukan reklamasi, menurut Emil Salim yang juga dikenal sebagai tokoh lingkungan internasional. Menurut penerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund serta Blue Planet Prize tahun 2006 dari The Asahi Glass Foundation, posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa akan menghadapi dampak dari perubahan iklim global. Maka yang pertama-tama harus dibangun tanggul laut yang kemudian sebagian bisa dipompa agar permukaan laut di Teluk Jakarta ini turun, memungkinkan sungai, 13 sungai di Jakarta ini mengalir secara alamiah dengan membendung naiknya muka laut. Terjadilah tanah-tanah baru, yang tanah muda baru itu, terjadilah air tawar. Reklamasi yang sekarang dilakukan di Teluk Jakarta dinilai tidak berwawasan lingkungan, sehingga cenderung merusak daripada menjawab persoalan. Sebab kalau tidak ada giant seawall, itu banteng itu deck itu, maka harus untuk mengisi tanah di dalam laut diambil lahan pasir tanah dari tempat lain. Jadi bukan alamiah, sedimentasi lumpur bisa dipakai untuk reklamasi. Jadi pertimbangan reklamasi bukan yang utama.
pertimbangan adalah mengendalikan naiknya permukaan laut. 30 Juni 2016, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengumumkan penghentian permanen reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Alasan yang dikemukakan, di lokasi Pulau G terdapat instalasi pipa gas yang terkait pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang dan adanya kabel-kabel listrik bertegangan tinggi yang membahayakan bila reklamasi Pulau G dilanjutkan. Alasan lainnya, reklamasi Pulau G mengakibatkan terganggunya jalur nelayan di Muara Angke serta berpotensi mematikan biota laut. Sementara itu, sidang dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan terdakwa mantan presidir PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan Trinanda Priantoro masih berlangsung. Nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dihadirkan sebagai saksi yang mengeluarkan sejumlah izin kepada pengembang proyek reklamasi di pesisir ibu kota. Sepengetahuan saudara, apakah termasuk kewenangan izin-izin juga menurut kewenangan Gubernur DKI? Saya tidak mungkin berani tanda tangan memberikan izin kalau tanpa menanyakan. Makanya saya tanyakan betul kepada mereka, bagian hukum, Bapeda, apakah Perpres ini menghilangkan seluruh Perpres? Dia bilang sepanjang ini mengenai izin tetap sama. Itu tafsiran yang kita juga sudah sampaikan, paparkan di hadapan Presiden. Reklamasi Pulau G telah dihentikan. Skandal suap terkait reklamasi Teluk Jakarta terus berlangsung. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib reklamasi di pulau lainnya yang tentunya berdampak besar pada lingkungan dan ekonomi? Pertanyaan yang kemudian mengemuka, untuk siapa sebenarnya proyek itu? Benarkah untuk kepentingan rakyat, ataukah kepentingan rakyat telah diperalat untuk kepentingan pemodal?